Dalam katekese ke-10, Paus Fransiskus mengajak kita untuk merenungkan bagaimana setiap orang bisa mengalami yang namanya cobaan iman. Ketika pengalaman kehidupan menjadi sangat sulit, orang merasa seperti ditinggalkan oleh Tuhan, ada begitu banyak persoalan, maka tidak jarang terjadi manusia bergumul. Mungkin bahkan manusia berkeluh kesah atau marah pada situasi, marah pada orang lain, dan juga marah pada Tuhan. Tetapi Paus mengingatkan bahwa kalaupun kita berkeluh kesah dalam doa, itu adalah bentuk doa kita. Tidak apa-apa kita mengungkapkan perasaan kita yang terdalam kepada Tuhan. Tetapi Paus juga mengingatkan kita bahwa penderitaan hidup di dunia ini tidak perlu sampai menghilangkan pengharapan kita akan janji Tuhan. Tuhan yang penuh kasih, Tuhan Sang Pemelihara selalu memegang tangan kita, dan Ia akan mengirimkan berkat dan pertolongannya pada waktunya. Dan kalau orang-orang muda pada zaman sekarang mencoba belajar dari pengalaman iman orang-orang yang sudah lebih lanjut usianya, maka mereka akan menemukan kebijaksanaan di mana kita hidup tidak hanya melihat kenyataan yang saat ini mungkin melanda kita, tapi orang belajar memiliki kekuatan pengharapan ini, kekuatan pengharapan akan janji Allah yang terpenuhi. Dan Paus mengambil tokoh Ayub, dan kita semua kenal kisah mengenai Ayub. Penderitaan melanda dia, silih berganti, dan dia sempat bergumul dengan pertanyaan, kenapa orang benar juga mengalami hidup yang diwarnai penderitaan. Tapi juga Ayub dalam pengakuan imannya kemudian menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Tuhan, Sang kebenaran dan sumber kebijaksanaan, pasti akan memberikan pertolongan. Dan ini menjadi pokok permenungan kita juga dalam Injil hari ini. Dalam situasi di mana kita merasa ada beban berat, Anda mungkin mengalami penderitaan, pergumulan apapun, jangan pernah menyerah. Percaya pada janji Allah, percaya pada rencananya. Dan Yesus katakan, datanglah kepadaku kalian semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, dan aku akan memberikan kelegaan padamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati, maka hatimu akan mendapat ketenangan. Kita tahu yang dimaksudkan Yesus dengan kuk adalah merupakan penyangga beban yang diletakkan pada hewan, dan penyangga itu selalu tidak hanya untuk satu hewan, tapi dua hewan bekerja bersama untuk mengangkut beban. Dan kalau kita membayangkan Yesus memaksudkan ini adalah bahwa ketika kita membawa beban hidup kita, kita memikul beban hidup kita, Dia bersama dengan kita. Dia Allah yang setia. Dan orang-orang yang sudah lanjut usianya bisa mewariskan kepada kita keteguhan iman ini, percaya pada Tuhan, karena mereka telah melalui semuanya itu. Dan alangkah baik bahwa kita dengan penuh kerendahan hati mendengarkan mereka, minta nasihat pada mereka. Mereka kenyang dengan asam garam kehidupan. Mereka punya rahmat kebijaksanaan dari Allah yang dapat juga menjadi kekuatan bagi kita. Dan terimalah berkat Allah yang Maha Kuasa atas diri kita, keluarga kita, pekerjaan dan pelayanan kita hari ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.